Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan anak semua? Baik. Kayaknya ada yang tidak hadir ya Ibu ya? Iya, satu. Siapa? Dendra. Dendra. Oke, sudah tadi waktu habis istirahat habis upacara Ibu ya? Dia diproses. Oh, lagi proses sama guru BK. Iya. Sesuai dengan kita minggu lalu? Ya, Naila silakan. Materi minggu lalu adalah kemiskinan. Ya. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan atau tidak berdaya untuk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika pengumuman Ibu sudah menyampaikan kepada anak Ibu semua untuk membaca dan mencari informasi mengenai materi kita hari ini. Dan ingat, materi kita hari ini apa judulnya? Sebagai materi kedua dari permasalahan sosial, ya. Nah, ini kompetensi dasar hampir sama dengan kompetensi dasar minggu lalu, ya. Ada 3.2 itu pengetahuan yang diinginkan setelah kalian mempelajari tentang materi kriminal, yaitu kalian mampu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan. 2 itu untuk keterampilan, ya. Memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Jadi setiap pertemuan kita punya tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, seperti pesan Ibu kemarin, tolong cari informasi mengenai materi kita. Melalui proses penggalian informasi dan diskusi, siswa Ibu semua diharapkan dapat mengidentifikasi asal kata dan definisi kriminalitas sebagai salah satu permasalahan sosial dalam masyarakat. Supaya kita paham, kita harus tahu dulu definisi kriminalitas, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbuatan menyimpang sebagai pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk-bentuk kriminalitas yang ada dalam masyarakat. Kemudian mengidentifikasi kejahatan cyber dalam era globalisasi. Dan terakhir, bentuk kejahatan cyber yang terjadi di era globalisasi. Ini judulnya, kriminalitas sebagai permasalahan sosial dalam masyarakat. Ya. Jadi yang punya kartu biru nanti silakan cari pasangannya di kartu kuning. Kartu biru soal, kartu kuning jawaban. Ya. Kalau sudah memegang kartu, silakan berdiskusi sebentar. Kemudian silakan cari pasangannya masing-masing dan duduk di kelompok pasangannya. Kartu jawaban kira-kira soalnya pun ya. Ya, sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang silakan bergerak mencari pasangannya masing-masing. Dan segera duduk di tempat pasangannya, ya. Kartu biru yang bergerak mencari pasangannya.
kriminalitas. Berasal dari kata crime. Crime. Ya baca. Dalam bahasa Inggris yang artinya kejahatan. Di mana yang lain? Asal kata kriminalitas itu crime dalam bahasa Inggris yang artinya kejahatan. Betul? Dua, perbuatan menyimpang. Perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, gimana yang lain? Perbuatan menyimpang itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Benar? Benar. Atau fiktif. Ya. Kejahatan di mana pelaku sekaligus juga sebagai korban. Nah ya, ada istilah seperti itu, kejahatan tanpa korban, yaitu pelakunya sekaligus sebagai korbannya. Nah selanjutnya ini karena dari pasangan ini dia. Kejahatan cyber. Kejahatan cyber. Kejahatan yang terjadi di dunia maya dengan media internet. Iya, kejahatan cyber itu adalah kejahatan di dunia maya menggunakan media internet. Ya, aplaus untuk kita semua. Nah, kita lihat penyimpang yang terindikasi, berarti ada tanda-tandanya melanggar hukum pidana, ya, yang disebut dengan kriminalitas. Kemudian tadi ada kata-kata perbuatan menyimpang. Apa itu perbuatan menyimpang? Perbuatan menyimpang adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai. Game motor. Game motor ya, dijamin sekarang lagi marak game motor. Yang namanya game berarti berkelompok beramai-ramai. Kemudian yang ketiga, kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya membuang limbah pabrik, konten terlarang. Nah, terlarang ini misalnya apa? Konten terlarang. Iya, konten pornografi itu terlarang. Apalagi misalnya kekerasan, ada unsur sadismenya ya. Kemudian penyebaran hoax. Hoax itu berita bohong, ya. Kita lanjut lagi ke, ya silakan ya. Apa itu contoh penipuan online? Nah, ada yang nanya juga nih, contoh penipuan online itu seperti apa? Nah, Denda ya. Contoh penipuan online itu seperti ada nomor yang tidak dikenal tiba-tiba menelpon ke korban dengan berita kalau ada dapat hadiah seperti dari bank ataupun hadiah dari Trans7. Siapa tahu memang iya. Sih Bu, boleh, namanya latihan boleh berdiskusi, tapi tidak mencontek ya. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Amatilah lingkungan di sekitar kalian tanpa korban. Kemudian, nah yang kedua, bagaimanakah cara kalian agar terhindar dari kejahatan cyber? Silakan di buku tugas masing-masing. Ibu nggak mau terima ya kalau buku catatan khusus untuk mencatat.
manfaatnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini ke depan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Tapi sebelumnya untuk penilaian keterampilan, ini kan penilaian pengetahuan ya yang Ibu sudah berikan soal 2. Untuk penilaian keterampilan dan itu akan dikumpulkan minggu depan. Ibu minta kalian melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu boleh di perpustakaan kita banyak yang berhubungan dengan finalitas. Nah sekarang kita Ibu pengen tahu nih, refleksi itu artinya Ibu berkaca. Kira-kira dengan metode seperti ini apakah anak Ibu suka ya dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat, saran dan kritiknya Ibu terima. Beda ya. Sangat memuaskan dan juga tidak membosankan. Apakah ada kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini untuk perbaikan Ibu ke depannya? Tidak. Mudah-mudahan dengan memahami ya. Itu jelas ya dalam bentuk makalah dan ini tugas individu. Semuanya wajib membuat makalah. Paham? Apa dikumpul? Ada apa lagi kita ketemu? Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya gunakan untuk contoh itu tadi apa tadi metode Make dari pasangan. dari pasangan. Contoh saya sudah bagus. Hanya yang pertama tadi manfaat tidak dikatakan ya karena di dalam Manfaat yang sekarang begitu. Tapi saya ada Oh iya. Manfaat mempelajari materi itu ya. manfaat mempelajari materi tadi. Saya pun dapat dari ilmu dari beliau. Jadi dari Budi. Saling mengimbaskan. Anak itu tahu cara menciptakan. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya media itu agak besar dan tulisannya agak Fokusnya ke kecil, siapanya